Oke. Oke, saya melihat 1 Yohanes 2 ayat 1 ini ada dua pendapat. Ada pendapat yang mengatakan bahwa ini adalah bagian dari perikop sebelumnya, yaitu 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 2 ayat 2. Tapi ada juga yang menempatkan ini sebagai bagian tersendiri, karena pertimbangannya adalah dibuka dengan kata vokatif. Tapi kalau saya pribadi, saya menempatkan ini sebagai bagian, tetap bagian dari yang sebelumnya, yaitu di mana dia merupakan juga kondisional yang berpasangan dengan pembandingnya, yaitu di 1 Yohanes 1 ayat 10 dan pembandingnya dengan 1 Yohanes 2 ayat 1. Nah, dari pembandingan tersebut, kenapa saya bisa mengatakan itu? Karena pertama-tama kita melihat ada kata conjunction ina ini, di sini itu untuk menunjukkan satu tujuan yang berbentuk aorist subjunctif, yang artinya menunjukkan satu potensi, di mana kalau kita perhatikan, supaya kamu jangan berbuat dosa, itu memperingatkan ada suatu potensi kemungkinan orang percaya tetap dapat jatuh ke dalam dosa. Seperti itu. Dan potensi atau kemungkinan tersebut nyatakan suatu kondisi yang sifatnya aorist subjunctif itu, dan bukan habitual atau dilakukan dengan sengaja atau berulang-ulang. Terus sedangkan dihubungan dengan kata berikutnya adalah ina. Nah, ini menariknya, ini muncul satu bentuk conditional sentence yang berikutnya, di mana ini adalah protasis, dilanjutkan dengan bagian yang kedua apodosisnya. Sehingga kalau kita menyatakan protasis karena ada kemunculan kata ean di situ, diikuti dengan aorist subjunctif, di mana pada saat disampaikan bahwa yang saya sorot adalah kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yang merupakan itu bentuk present dengan mood indikatif, nyatakan suatu fakta dan kepastian. Artinya, pengantara yang kita atau orang percaya miliki di hadapan Bapa, yaitu Yesus Kristus, adalah pasti, dan ini merupakan suatu fakta yang berlaku terus-menerus atau present continuity gitu, Pak. Kemudian untuk lebih lanjut, saya menyorot juga kata tekniamo, lebih mundur sedikit, mengatakan, jadi dengan pembukaan vokatif ini, itu menunjukkan bagaimana penulis atau Yohanes memanggil pembaca sebagai anak-anak, memberikan dua interpretasi. Yang pertama, bahwa Yohanes menempatkan pembacanya sebagai anak-anak yang dikasihnya sebagai bapak rohani mereka. Interpretasi yang kedua, ini menyatakan suatu statement bahwa menjadi petunjuk bahwa surat Yohanes ini dituliskan oleh Yohanes dalam masa lanjut usianya. Di mana kalau kita mengatakan tauta grafe humin ina me hamartete ini mengatakan begini, pada ayat ini pertama-tama, pada ayat 1 ini, pertama kalinya dalam surat 1 Yohanes ini, penulis mengacu pada dirinya sendiri dengan kata kerja present aktif indikatif, yaitu I write, ya, dengan kata grafo tadi, dalam bentuk orang pertama tunggal. Ini dalam 1 Yohanes ini pertama kali dia mengadres dirinya sebagai orang pertama tersebut. Kata ini diterjemahkan dengan hal ini kutuliskan kepadamu merupakan penghubung dengan konteks sebelumnya, yaitu yang dituliskan penulis pada 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai dengan 10 tentang perbandingan perilaku dan hidup dalam terang Allah dengan hidup dalam kegelapan. Jadi kembali lagi berhubungan dengan komparasi yang sebelumnya, dan tulisan-tulisan tersebut ditulis untuk mempunyai satu tujuan yang dijelaskan kemudian, yaitu dengan kemunculan kata hina yang merupakan adverbial purpose dikombinasikan dengan subjunctive mood tadi, mengekspresikan suatu tujuan, menunjukkan ada suatu kemungkinan atau potensi. Nah, terus Yohanes juga mengingatkan bahwa, yang seperti tadi saya bilang sebelumnya, bahwa orang percaya tetap mempunyai potensi berbuat dosa, walaupun Yohanes juga menyatakan bahwa potensi tersebut sifatnya suatu kondisi, di mana terjadi pada suatu titik dengan menggunakan aorist subjunctif dan bukan habitual. Ditambah lagi penggunaan kata me di situ, yang merekat pada hamartete, merupakan suatu bentuk negasi untuk meniadakan potensi atau kemungkinan. Sedangkan penghubung kai di sini, kalau menurut saya, lebih tepat bukan kata dan, tetapi lebih tetapi.
Tetapi menurut saya baik kata dan atau tetapi mempunyai suatu konsistensi di mana hubungan dua kondisi tersebut lebih kepada satu hal yang sifatnya imbang begitu, Pak. Jadi artinya walaupun mempunyai satu tujuan, tetapi di sini dihubungkan atau dikaitkan dengan 1 Yohanes 1 ayat 10 tadi, seperti itu. Di mana di sini mengatakan bahwa but if anyone does sin, ya, lebih kata tepatnya di sini, itu merupakan suatu conditional sentence, di mana merupakan suatu kemungkinan dari suatu kondisi yang terjadi pada suatu titik. Dan kata we have an advocate with the Father, atau di parakleton ekomen proston patera, itu merupakan klausa apodosis dari klausa sebelumnya tadi, yang merupakan conditional clause. Dan kata ekomen sendiri merupakan bentuk person aktif, menyatakan suatu fakta yang sementara berlangsung terus-menerus. Artinya, walaupun kejatuhan orang percaya bersifat potensi, dapat terjadi dan dapat juga tidak terjadi, tetapi pengantara kita orang percaya miliki di hadapan Bapa, yaitu Yesus Kristus, adalah pasti. Dan ini merupakan suatu fakta yang berlaku terus-menerus. Ditunjukkan dengan tense present tadi, yang bersifat continuity. Menunjukkan bahwa terhadap suatu ketidakpastian, Tuhan Yesus memberikan satu jaminan yang merupakan suatu kepastian. Kurang lebih seperti itu sih, Pak. Terima kasih. Mau bertanya saja, jadi kalau menurut Pak Adrian, sasaran atau tujuan dari penulisan 1 Yohanes 1 ini adalah ditujukan khusus untuk orang percaya ya Pak ya? Atau mereka yang sudah menjadi anak-anak kepunyaan Tuhan gitu. Apa betul seperti itu, Pak? Menurut saya iya dan tidak, Pak. Artinya begini. Memang dari segi konteks penulisan 1 Yohanes ini kan dari awal kita sudah tahu bahwa ditujukan kepada Johannine Circle seperti yang pernah Pak Muhtar sampaikan. Jadi tentu kepada orang-orang percaya. Tetapi kalau kita lihat lebih jauh sebetulnya, ada satu janji di mana pada 1 Yohanes 2 ayat 2 tersebut, itu merupakan, ini saya jadi masuk ke yang ayat 2 itu, ada suatu bentuk progresivitas dari karya keselamatan itu, bahwa di situ menggunakan kata hilasmos, di mana nanti ada satu progresivitas, di mana dia bergerak dari satu pribadi atau dari kita pribadi kepada juga seluruh dunia, yang dihubungkan dengan kata peri sebanyak 3 kali itu. Jadi menurut saya, apakah kepada orang percaya? Ya. Tetapi apakah kepada orang yang belum percaya? Menurut saya juga iya. Karena tujuan dari pemberitaan itu adalah Yohanes juga mengencourage untuk pemberitaan keselamatan itu terus berlanjut kepada orang-orang lain. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Adrian. Apakah anak-anakku yang dalam ayat pertama itu merujuk pada yang tadi Pak Adrian bilang di ayat kedua? Apakah anak-anak ini mengarah pada dua posisi yang sudah percaya dan yang belum percaya? Kalau konteks yang saya tangkap, Pak, dari kata anak-anakku di sini, ini adalah orang-orang yang sudah percaya ya, Pak ya. Artinya yang memang Yohanes kenal, dan yang seperti saya sampaikan bahwa dia sudah menempatkan sebagai bapak rohaninya mereka. Jadi istilahnya suatu circle atau suatu komunitas yang memang merupakan orang percaya, seperti itu. Tapi kenapa tadi kenapa saya juga mengatakan bahwa pesan ini juga bisa kepada orang lain, kalau memang dari segi penulisan, tapi saya pribadi sangat terpengaruh dengan kaitannya dengan ayat 2-nya tadi, soalnya gitu. Oke, iya, ngerti. Oke, baik.